Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilas Adi Saputra dengan NIM 4152 2010 025. Kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari soal UTS pada mata kuliah Generatif AI. Nah, di soal pertama di sini kita disuruh menjelaskan artikel pada link berikut ini. Nah, di link ini terdapat jurnal dengan jurnal Attention Issue Unit yang ditulis oleh Asis Faswani dan kawan-kawannya. Nah, jurnal artikel ini memperkenalkan arsitektur transformer yang sepenuhnya mengandalkan mekanisme attention tanpa menggunakan struktur rekuren atau RNN, LSTM maupun konvolusional atau CNN. Nah, latar belakang dari artikel ini sebelum muncul transformer, sebagian besar model NLP bergantung pada recurrent neural networks atau RNN dan turunannya seperti LSTM atau long short time memory dan GRU atau Get Recurrent Unit. Nah, arsitektur ini efektif dalam memproses data sekuensial karena mempertimbangkan urutan waktu atau posisi kata dalam kalimat. Namun pendekatan tersebut memiliki dua kelemahan utama. Yang pertama ialah kesulitan menangani ketergantungan jangka panjang karena informasi dari kata awal sering hilang ketika mencapai kata akhir. Yang kedua, proses pelatihan yang tidak paralel sebab RNN membaca input secara berurutan dari kiri ke kanan, sehingga pelatihan menjadi lebih lambat untuk dataset yang besar. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, si penulis dan kawan-kawannya mengusulkan pendekatan baru yang sepenuhnya berbasis pada mekanisme perhatian atau attention mekanisme. Nah, konsep dasar dari attention dan self attention. Attention mekanisme ini adalah teknik yang memungkinkan model fokus pada bagian tertentu dari input ketika menghasilkan output. Di sini berarti model dapat memperhatikan kata-kata yang paling relevan dalam kalimat, terlepas dari jarak antar kata tersebut. Nah, transformer ini menggunakan varian khusus bernama self attention yang bekerja dengan cara menghitung hubungan antara semua kata dalam satu kalimat terhadap satu sama lain. Secara matematis, self attention ini menggunakan tiga faktor utama, yaitu query. Query ialah representasi kata yang sedang diproses, lalu key yang di sini ialah representasi seluruh kata dalam urutan inputnya, lalu ada value, informasi yang akan digabung berdasarkan tingkat relevansi antara query dan key. Nah, hubungan antar kata dihitung melalui dot product antara query dan key-nya, yang kemudian dinormalisasi menggunakan fitur softmax untuk menghasilkan bobot perhatian atau attention wax. Nah, bobot ini digunakan untuk menggabungkan nilai V sehingga model memperoleh konteks mana dari keseluruhan kalimat tersebut. Nah, di arsitektur transformer terdiri dari dua komponen utama, yaitu encoder dan decoder. Masing-masing yang terdiri dari 6 lapisan atau stacked layers dengan struktur yang hampir serupa. Nah, di sini encoder ini bertugas memproses input teks. Perlu diingat encoder ini sebagai inputnya dan menghasilkan representasi kontekstual. Nah, setiap lapisan encoder ini memiliki dua sub lapisan. Yang pertama ada multi-head self-attention mechanism yang memproses beberapa kepala perhatian secara paralel agar model dapat menangkap berbagai jenis hubungan semantik antar kata. Yang kedua, Feed Forward Neural Network atau FFNN. Di sini memperkuat hasil representasi dari mekanisme perhatian dengan menerapkan transformasi nonlinear. Selain itu, transformer menggunakan residual connection dan layer normalization agar perhatian lebih stabil. Nah, lalu ada decoder. Decoder ini bertugas untuk menghasilkan output teks berdasarkan hasil dari encoder. Jika encoder itu adalah inputnya, maka decoder sini adalah outputnya. Yang dimana setiap lapisan decoder ini memiliki 3 lapisan, yaitu ada masked multi-head self-attention yang memastikan model hanya memperhatikan kata sebelumnya agar tidak melihat kata yang akan datang selama pelatihan. Yang kedua, encoder-decoder attention menghubungkan hasil encoder dengan decoder agar model memahami konteks input secara global. Lalu yang ketiga, feed forward layer, yaitu memproses hasil akhir sebelum dikirim ke lapisan outputnya. Nah, ini tampilan gambar yang saya dapatkan dari Google. Ini seperti simulasinya. Dan di sini encoder ini sebagai inputnya. Dan di sini dia memiliki dua lapis seperti yang disebutkan sebelumnya, yaitu fully connection network dan multi-head attention. Lalu di sini ada decoder yang sebagai outputnya. Jadi setelah kita
kita masukkan yang encoder ini, lalu akan keluar decodernya di sini. Lalu di sini ada empat lapis, ada 3 lapisan, yaitu fully network connection, fully connected network, multi head attention, dan masked multi head attention. Nah, di sini kita lanjut ke positional encoding. Karena transformer tidak memiliki urutan eksplisit seperti NNN, si penulis dan kawan-kawannya memperkenalkan positional encoding, yaitu penambahan informasi posisi ke dalam representasi kata agar model dapat mengetahui urutan kata dalam kalimat. Nah, fungsi ini menggunakan kombinasi sinus dan kosinus dari berbagai frekuensi untuk mempresentasikan posisi secara kontinu dan unik. Keunggulan dan kontribusi Mia ini, nah, dari artikel ini menjadi dasar hampir seluruh model bahasa modern karena menghadirkan beberapa keunggulan, yaitu yang pertama, kemampuan komputasi paralel, karena semua kata dapat diproses secara bersamaan tanpa ketergantungan berurutan. Yang kedua, efisiensi tinggi dalam pelatihan model berskala besar. Yang ketiga, akurasi di sini lebih baik dibanding model berbasis NNN atau CNN pada tugas-tugas seperti message translation, text summarization, dan language modeling. Yang keempat, fleksibilitas tinggi, karena singkat transformer mudah diadaptasi untuk berbagai tugas NLP maupun visi komputer, misalnya vision transformer atau fit. Nah, artikel ini juga dapat membuka jalan bagi pengembangan model besar seperti BERT yang menggunakan bagian encoder transformer untuk memahami konteks dua arah, lalu ada GPT menggunakan bagian decoder untuk menghasilkan teks secara generatif, lalu ada T5 di sini menyatukan seluruh tugas NLP dalam format input output berbasis teks. Nah, secara kesimpulannya di sini transformasi ini menjadi landasan bagi seluruh inovasi model bahasa modern, membentuk fondasi bagai LLM seperti GPT, ChatGPT, dan Cloud yang digunakan saat ini. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya menjadi karya ilmiah penting dalam bidang AI, tetapi juga menjadi pilar utama dalam revolusi teknologi berbasis kecerdasan buatan generatif. Oleh sebab itu, kita harus berterima kasih kepada penulis Aziz Raswani dan kawan-kawannya, karena mereka dapat menjadi landasan dalam pembuatan GPT dan Cloud dan pada AI saat ini. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini nomor 2 dalam arsitektur pembelajaran mendalam. Nah, di sini kita disuruh menjelaskan masing-masing kerugian dari probabilistic losses, regulation losses, dan high losses for maximum margin klasifikasi pada link tersebut. Nah, ini linknya. Nah, untuk jawabannya 3 kategori umum loss function yang 3 sebelumnya seperti soal sebelumnya. Nah, berikut penjelasannya. Nah, di probabilistic loss atau di sini saya memilih categorical cross entropy. Nah, categorical cross entropy ini digunakan pada kasus klasifikasi multi kelas. Misalnya untuk mengenali gambar ke dalam beberapa kategori. Fungsi ini menghitung seberapa jauh distribusi probabilitas keluaran model berbeda dari distribusi target yang sebenarnya. Rumus dasarnya seperti ini pada gambar ini. Nah, yang dimana Y ini merupakan label sebenarnya dari log probabilitas prediksi. Nah, kelebihannya memberikan hasil akurat pada model klasifikasi yang menggunakan softmax pada lapisan keluaran karena memperhitungkan probabilitas relatif antar kelas. Nah, kerugiannya di sini kerugian dari categorical cross entropy sangat sensitif terhadap kesalahan prediksi. Jika model memberikan probabilitas sangat kecil untuk kelas yang benar, maka nilai lossnya itu akan meningkat drastis yang dapat memperlambat konvergensi. Selain itu, fungsi ini tidak efisien pada data yang tidak seimbang karena cenderung memprioritaskan kelas dengan jumlah sampel yang lebih banyak. Lalu yang kedua, regression loss. Di sini saya mean square error atau MSE. MSE ini digunakan untuk tugas regresi, yaitu memprediksi nilai kontinu seperti harga rumah atau suhu. Nah, fungsi ini menghitung rata-rata dari kuadrat selisih antara prediksi dan nilai aktualnya, ya, dan ini adalah rumusnya. Nah, karena kesalahan dikuadratkan, MSE memberikan penalti lebih besar terhadap prediksi yang jauh dari nilai sebenarnya. Nah, kelebihan dari MSE ini menghasilkan gradien halus yang stabil dan memudahkan optimasi pada model regresi sederhana. Nah, kerugian dari MSE ini
sangat pekat terhadap outlier, yang dimana itu kesalahan besar pada satu atau dua sampel dapat menyebabkan nilai loss meningkat signifikan, sehingga model menjadi bias terhadap nilai ekstrim dan kehilangan generalisasi yang baik. Nah, yang C, hang loss. Hang loss pada SVM. Hang loss banyak digunakan dalam SVM atau support vector machine dan model maksimum margin classifier. Nah, fungsinya itu mendorong model yang untuk memisahkan kelas positif dan negatif sejauh mungkin pada batas margin. Rumusnya seperti ini. Nah, jika hasil prediksi sudah benar dan berada di luar margin, maka nilai loss akan menjadi 0. Nah, kelebihannya ini meningkatkan kemampuan generalisasi model karena fokus pada margin maksimum antar kelas, bukan sekadar meminimalkan kesalahan prediksi. Nah, kerugiannya, hang loss ini tidak cocok untuk probabilistic output karena hasilnya berupa jarak linear, bukan probabilitas. Karena itu, ketika data tidak dapat dipisah secara linear, nilai loss tetap tinggi dan sulit untuk diminimalkan tanpa menggunakan kernel yang tepat. Secara kesimpulannya, dari ketiga lot tersebut memiliki fungsi spesifik sesuai kondisinya masing-masing. Categorical cross entropy di sini cocok untuk klasifikasi berbasis probabilitas, dan MSE di sini cocok untuk prediksi nilai numerik, dan hang loss efektif untuk model dengan margin klasifikasi yang jelas. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini soal nomor 3, jawab dan jelaskan dengan menggunakan teknik pencarian chain of thought. Di sini ada sebuah studi kasus yang dimana sebuah toko buku menjual 650 buku dalam 1 bulan, dan jumlah tersebut 25% ialah buku fiksi dan 35% ialah buku non fiksi. Sisanya adalah buku pelajaran. Berapa banyak buku pelajaran yang terjual pada bulan itu? Nah, jika kita berpikir secara logika dan diurutannya secara nalar, maka kita hitung dulu total bukunya. Di sini total bukunya ada 650 buku dalam 1 bulan. Nah, buku terjual di sini ya 650 buku. Nah, di sini ada buku fiksi. Buku fiksi ini terjual 25%. Maka kita 25% dikalikan 650 buku, maka hasilnya ialah 162,5 buku. Lalu ada buku non fiksi sama dengan 35% dikali 650 dari buku yang terjual, yaitu sama dengan 227,5 buku. Nah, jumlah buku selain pelajaran yang terjual, maka kita tambahkan saja buku fiksi dan buku non fiksinya, yaitu 162,5 dan tambah 227,5 buku, yaitu 390 buku. Nah, setelah itu dari 650 buku dikurang dari 390 buku, yaitu 260 buku. Nah, penjelasannya, metode chain of thought ini digunakan untuk menampilkan urutan logika berpikir manusia yang sistematis. Dalam COT ini, perhitungan dilakukan langkah demi langkah untuk mencapai kesimpulan akhir. Pendekatan ini meniru cara model AI seperti GPT melakukan reasoning multi tahap sebelum memberikan jawaban akhir yang tepat. Nah, jika kita berpikir secara logika juga, kita juga bisa melihat di sini yang sisanya buku pelajaran, dan yang ditanya di sini ialah buku pelajaran yang terjual. Maka kita cukup menambahkan persennya, kita gabungkan buku fiksi dan buku non fiksi. Kita gabungan persennya 25% ditambah 35%, maka ialah 60%. Nah, 60% dari 650 buku itu ialah di sini 650 buku dikali 60%. 650 buku dikali 60% ialah 390 buku. Maka jika kita 360 dikurang 390, maka hasilnya juga sama, 260 buku. Jika secara logika dapat dihitung seperti ini, namun jika menurut langkah-langkahnya kita harus menghitungnya seperti ini. Kita hitung dulu buku fiksinya berapa terjualnya, kita hitung buku non fiksinya berapa, lalu kita jumlahkan buku fiksi dan buku non fiksinya dijual berapa, lalu kita kurangkan dari 650, kita kurang dari 390 buku yang terjual. Nah, lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini kita disuruh menjelaskan sebutkan minimal 3 alat visualisasi data AI yang ada pada saat ini. Kemudian jelaskan isi fitur-fiturnya dan apa perbedaannya dari 3 alat tersebut yang sudah Anda jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan 3 alat populer yang sering digunakan untuk analisis dan model data. Di sini pertama ada Tableau. Tableau ini merupakan perangkat visualisasi data interaktif yang mendukung integrasi data dari berbagai sumber seperti Excel, SQL, dan Google BigQuery.
Nah, Tableau ini unggul karena kemampuannya membuat dashboard dinamis dengan antarmuka drag and drop, serta fitur analisis, trend, dan korelasi. Nah, yang kedua ialah Power BI. Power BI ini dikembangkan oleh Microsoft. Power BI ini fokus pada integrasi data bisnis dan analitik visual. Fitur unggulannya meliputi pembuatan laporan otomatis, integrasi dengan Microsoft 365, serta dukungan pembaruan data waktu nyata atau real-time streaming. Yang ketiga ada TensorBoard. TensorBoard ini digunakan secara khusus dalam lingkungan machine learning berbasis TensorFlow. Nah, TensorFlow ini menampilkan grafik pelatihan seperti loss, akurasi, dan arsitektur jaringan, distribusi bobot, dan hasil visualisasi embedding. Perbandingannya, Tableau dan Power BI bersifat general purpose untuk analitik bisnis, sementara TensorBoard ini bersifat specialized tool untuk riset dan eksperimen AI. Nah, Tableau ini unggul dalam visualisasi interaktif, sedangkan Power BI ini unggul pada integrasi data perusahaan, dan TensorBoard ini unggul pada pelacakan metrik dalam pelatihan model. Nah, nomor 5. Kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 di sini ada konteks studi kasus Pullman Engineering. Nah, di sini seorang penulis konten ini ingin membuat artikel blog bertema AI dalam pendidikan. Nah, dengan gaya yang ringan namun informatif, namun hasil model terlalu akademis dan kaku. Nah, pertanyaannya, apa yang kurang dari prompt awal yang menyebabkan gaya tulisan tidak sesuai? Yang kedua, tulis ulang prompt agar model menghasilkan tulisan dengan nada percakapan santai. Yang ketiga, bagaimana kamu akan menguji bahwa prompt tersebut prompt yang baru lebih efektif dari yang lama. Nah, di sini kita coba praktekkan langsung dengan menggunakan ChatGPT. Di sini kan penulis konten ini membuat artikel blog bertema AI dalam pendidikan. Maka pertama-tama kita akan membuat promptnya yaitu seperti ini. Tolong buatkan artikel blog bertema AI dalam pendidikan. Maka ChatGPT akan menjawab seperti ini. Nah, dapat kita lihat secara keseluruhan. Kita lihat dulu secara keseluruhan. Nah, seperti yang kita lihat di sini kata-katanya masih sangat kaku dan terlalu akademis. Sedangkan si penulis konten ini dia ingin menggunakan gaya informatif dan dapat menggunakan gaya yang ringan namun informatif dan dapat dipahami oleh khalayak umum gitu. Oke, setelah kita ini maka kita ulangi lagi promptnya dengan menggunakan prompt baru yaitu tolong tulislah artikel blog bertema AI dan pendidikan dengan gaya yang ringan, komunikatif, dan informatif, dan gunakan bahasa yang sehari-hari yang mudah dipahami oleh pembaca umum. Sertakan contoh penerapan AI di dunia pendidikan dan pastikan artikel tetap memiliki nilai edukatif. Nah, ketika kita menggunakan prompt ini, maka GPT akan memberikan artikel dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh umum dan tetap di sini tetap memberikan informasi dan tetap informatif untuk umum. Kita baca di sini, bayangkan kamu punya asisten pribadi. Nah, di sini dari sini aja kita sudah dapat mengetahui bahwa bahasa yang digunakan di sini ialah bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan yang di atas, di sini bahasanya masih sangat kaku dan terlalu akademik. Nah, dapat kita lihat di sini bahasa yang digunakan sangat mudah dipahami oleh umum dan informatif. Nah, sangat berbeda bukan dengan yang sebelumnya. Nah, lalu yang poin kedua sudah, lalu yang poin pertama. Nah, yang pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama di sini, kenapa prom awal apa yang kurang dari prom awal yang menyebabkan tulisan tidak sesuai? Karena di prom awal itu kita hanya membuat promnya seperti ini. Tolong buatkan artikel bertema AI dan pendidikan. Nah, kenapa yang kurang dari prom ini tidak menjelaskan secara rinci seperti dia ingin menggunakan bahasa apa, dia ingin apakah targetnya untuk siapa, dan dengan apakah ini tetap informatif atau tidak, dan prom ini terlalu general sehingga GPT akan memberikan jawaban yang general juga. Nah, berbeda dengan prom yang kedua. Prom kedua ini memberikan prompt yang lebih detail seperti dia ingin menggunakan gaya yang ringan, komunikatif, dan tolong gunakan bahasa yang sehari-hari yang mudah dipahami dan contoh penerapannya. Sehingga di sini sangat jika yang pertama itu memberikan jawaban secara general, maka
maka GPT ini akan memberikan jawaban sesuai dengan yang kamu promptkan di sini, lebih spesifik. Dia menggunakan bahasa yang mudah dipahami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua sudah saya lakukan, tulis dengan ada yang bacakan santai. Yang ketiga, bagaimana kamu akan menguji bahwa prompt baru lebih efektif dari yang lama. Nah, cukup dari menguji itu cukup kita bandingkan saja hasilnya dari jawaban GPT yang pertama dengan jawaban GPT yang kedua yang kita pembarukan ini, yang menggunakan prompt baru. Nah, kita bandingkan. Nah, setelah kita bandingkan, nah mana yang lebih baik, dan lebih baik ini ya yang menggunakan prompt yang lebih spesifik dan hasilnya juga lebih bagus dari yang pertama sebelumnya. Nah, oke. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.